Selamat malam semuanya, Shalom. Shalom. Senang sekali malam hari ini bisa ada di tempat ini. Ini hari yang keempat saya ada di Kota Lampung bersama dengan banyak di antara teman-teman yang ikut kelas HMT dari hari Kamis yang lalu. Boleh nggak angkat tangan yang dari Kamis ikut HMT? Saya harus bilang satu kehormatan yang sangat besar diberikan kepada saya bisa datang dan bisa share, bisa sampaikan pesan Tuhan. Saya benar-benar berdoa, berharap apa yang saya bagikan selama 4 hari ini itu mengimpartasikan sesuatu buat gereja ini, sehingga gereja ini bisa bangkit dan benar-benar bergerak keluar, berdampak buat kota ini dan buat bangsa ini. Nah, malam hari ini ada satu pesan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Satu pesan yang buat teman-teman yang ikut HMT selama 4 hari ini akan jadi pesan klimaksnya, penutupnya, yang akan benar-benar luncurkan kalian untuk bergerak buat hal-hal yang besar. Tapi buat yang lain yang baru pertama kali malam hari ini mungkin datang dan dengar saya bicara, pesan ini juga untuk saudara, sehingga saudara bisa bangkit dalam hidup saudara dan bergerak melakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan dalam hidup saudara. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, boleh gak saya ajak kita satukan hati kita sekali lagi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya kami ada di tempat ini bukan kebetulan. Firman-Mu berkata bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Dan Engkau yang menetapkan kami untuk kami pergi dan menghasilkan buah. Malam hari ini kami bisa saja memilih untuk ada di semua tempat lain di luar sana. Tapi fakta kami ada di tempat ini, kami percaya Roh-Mu yang menarik setiap kami ke tempat ini. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan buat hidup kami malam hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami buka hati kami seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan untuk berbicara ke dalam hidup kami. Biar firman-Mu malam hari ini masuk dalam hidup kami. Seperti api, seperti pedang bermata dua, melakukan perubahan dan terobosan, sehingga kami bangkit malam hari ini dan mulai melakukan perkara-perkara yang luar biasa melalui hidup setiap kami. Malam ini Tuhan kami siap buka hati kami selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut firman Tuhan. Yang percaya siap sambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Firman Tuhan berkata begini di kitab Daniel, those who know their God, they shall do mighty exploit. Orang-orang yang mengenal Allahnya, Alkitab katakan mereka akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Malam hari ini saya mau bilang begini, tanda atau bukti dari pengenalan kita akan Tuhan. Orang kalau ngaku kenal Tuhan, buktinya bukan tidak ditunjukkan dengan berapa lama mereka berdoa, seberapa fasih mereka berbahasa roh, seberapa banyak ayat yang mereka hafal. Karena kita saya bilang begini, orang-orang yang mengenal Allahnya, bukti pengenalanmu akan Tuhan. Kita bilang orang-orang yang mengenal Allahnya, mereka akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya berdoa di gereja ini bangkit orang-orang yang mengenal Tuhan. Tandanya apa, Pastor? Mereka akan bergerak dan mulai lakukan perkara-perkara yang luar biasa lewat hidup mereka. Pesan yang saya mau bagikan buat saudara malam hari ini, saya kasih judul begini, From Ordinary to Extraordinary. Dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Kalau mungkin sebelum hari ini banyak dari saudara sekedar mengklaim, Pastor saya orang biasa, Pastor saya cuma karyawan biasa, Pastor saya cuma ibu rumah tangga biasa, Pastor saya cuma guru biasa, Pastor saya cuma pendeta biasa, Pastor kita cuma gereja biasa. Malam hari saya berdoa, yang biasa-biasa akan berubah dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Kenapa begitu, Pastor? Karena saya percaya kita lagi hidup di satu waktu di mana Tuhan sedang membangkitkan generasi yang luar biasa. Apa itu generasi yang luar biasa? Saya kasih definisinya. Generasi yang luar biasa adalah satu kumpulan orang yang dimana melalui mereka Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Generasi yang luar biasa adalah satu kumpulan orang yang dimana melalui mereka Tuhan mau tunjukkan perbedaan antara orang-orang yang mengenal Tuhan dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini orang Kristen mungkin gak ada bedanya sama orang-orang lain di luar sana. Mulai malam hari ini itu akan berubah. Karena Tuhan akan tunjukkan perbedaan antara orang-orang yang percaya sama Tuhan dan orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Kenapa?
Allahnya, mereka akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Aminnya masih lemes nih. Saya bingung, saya udah teriak-teriak, aminnya masih lemes. Orang-orang yang mengenal Allahnya, mereka akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sedikit lebih baik. Malam ini saya mau ajak kita buka Alkitab kita langsung ke Matius pasal yang ke-14. Kenapa? Karena dari sini kita mau belajar dari satu orang ini yang namanya Petrus. Kita lihat dulu ceritanya. Matius pasal 14 ayat dimulai dari ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal 14 mulai dari ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Saya bacakan buat kita semua. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sampai di situ. Satu cerita yang familiar mungkin buat kebanyakan dari kita. Kita tahu cerita ini, dengar banyak versi khotbah dari cerita ini. Tapi biasanya, minimal dari pengalaman saya, biasanya yang menjadi sorotan yaitu tokoh utamanya. Siapa? Petrus. Ini Petrus tokoh utama di cerita ini. Dan biasanya jadi sorotan begini. Jadi kita dengar khotbah yang bunyinya begini, "Saudara-saudara, kita mau belajar. Jangan kayak Petrus." Kenapa? Karena Petrus ini orang yang imannya goyah. Petrus ini orang yang penakut. Kenapa? Alkitab bilang ketika dia rasa tiupan angin keras, hatinya mulai bimbang, imannya goyah, dan dia mulai tenggelam. Dan biasanya khotbah yang kita dengar dari cerita ini bunyinya begini, "Jangan kayak Petrus. Jangan ketika kita menjalani hidup ini, kita mengalami angin badai pencobaan, masalah, iman kita goyah, karena kita akan mulai tenggelam dalam hidup kita." Biasanya khotbah yang diambil dari cerita ini bunyinya seperti itu. Bahkan gak jarang Petrus ini mulai dikasih julukan macam-macam. Jangan kayak Petrus yang menakut, jangan kayak Petrus yang imannya bimbang, jangan kayak Petrus yang hatinya goyah. Menyebabkan kita punya persepsi itu. Tiap kali Petrus nongol di dalam Alkitab, kita langsung mikirin, ini orang gak punya iman, ini orang hatinya goyah, ini orang penakut. Kayak gitu ya. Nah, suatu kali saya lagi baca Alkitab saya biasa, dan Tuhan mulai tunjukkan saya sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dan ini yang saya mau berikan buat kita semua. Ketika saya sampai di bagian itu, yang Alkitab berkata, Petrus dia berjalan di atas air, kemudian dia mulai tenggelam, hatinya bimbang dan seterusnya. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan ini. Apa? Coba saudara lihat ini. Petrus yang berjalan di atas air, Alkitab bilang murid-murid Yesus ada berapa? 12. Sementara yang satu ini, dia sempat keluar dari perahu, dia berjalan di atas air, kita sebut dia penakut, kita sebut dia hatinya bimbang, kita sebut dia imannya goyah. Pertanyaannya begini, apa kabar dengan 11 temannya yang lain, yang saat itu ada bersama dengan dia, yang keluar dari perahu aja gak pernah sama sekali. Kalau yang satu yang sempat berjalan di atas air, kita sebut dia penakut. Pertanyaannya, 11 temannya yang lain, kita mau sebut mereka apa? Tiba-tiba saya mulai lihat sesuatu yang gak saya lihat sebelumnya. Saya mulai lihat Petrus hari itu sebagai orang yang begini. Dengar ini baik, orang yang keluar dari perahunya dan berjalan di atas air. Petrus adalah orang yang keluar dari yang biasa-biasa dan mulai lakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidupnya. Kalau sampai dengan hari ini, tadi saya bilang, saudara mungkin sekedar mengidentifikasi diri saudara sekedar sebagai orang yang biasa-biasa. Pastor, saya gak ada bedanya sama karyawan yang lain, saya gak ada bedanya sama masyarakat yang lain, saya gak ada bedanya sama guru-guru yang lain, saya gak ada bedanya sama pengusaha yang lain, saya gak ada bedanya sama pendeta yang lain. Kita cuma merasa diri
belajar dari Petrus. Kita mau tanya sama Petrus, gimana caranya? Kamu kok bisa keluar dari yang biasa-biasa, nggak sekedar mengidentifikasi diri kamu sebagai salah satu dari 12 murid yang nggak buat apa-apa, tapi kamu bisa keluar dari yang biasa-biasa dan mulai lakukan sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita mau tanya sama Petrus, gimana caranya supaya hidup kita juga bisa keluar dari yang biasa-biasa, dari yang rata-rata, dan mulai lakukan sesuatu yang menonjol dengan hidup kita. Saudara mau belajar? Mau belajar? Apa cuma mau jadi yang rata-rata terus? Mau jadi yang biasa-biasa terus? Udah waktunya generasi yang luar biasa bangkit di kota Lampung. Udah waktunya generasi yang menonjol keluar dari kota Lampung. Nggak bisa orang Kristen cuma jadi rata-rata terus. Kamu harus keluar dari yang biasa-biasa dan lakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidup saudara. Kalau kalian datang sama Petrus dan tanya, "Hei Petrus, ajarin kita dong. Kita nggak mau gini terus. Kita mau keluar dari perahu kita dan kita mau berjalan di atas air. Apa rahasianya?" Petrus akan bilang, "Kalau kamu mau bisa berjalan di atas air, kalau kamu mau keluar dari hidupmu yang biasa-biasa dan mulai lakukan sesuatu yang luar biasa," Petrus akan bilang yang pertama, "If you ever want to walk on water, you must be willing to step out of your boat." Kamu harus bersedia, kamu harus mau, kamu harus siap keluar dari perahu kamu. Coba. Tanya sama kiri kanannya. Tanya, lu siap gak keluar dari perahu? Tanya. Tanya sebelahnya, tanya. Siap gak kamu keluar dari perahu? Tanya. Udah tanya belum? Nah sekarang yang tadi ditanya, tanya balik sama yang nanya. Maksud lo perahu apaan? Halo? Maksudmu perahu apaan? Benar apa enggak itu pertanyaannya? Benar enggak itu pertanyaannya? Tadi kan ditanya nih, siap gak kamu keluar dari perahu? Kita bingung, perahu maksud lo? Saudara beberapa mungkin di sini bilang gini, "Pastor, seumur umur saya belum pernah naik perahu." Perahu maksudnya apa, Pastor? Saya nggak pernah naik perahu. Saya nggak ada dalam perahu. Saya nggak punya perahu. Banyak dari kita nggak punya pengertian apa itu perahu. Tapi saya percaya begini, perahu dalam cerita ini merepresentasikan sesuatu yang semua kita di sini punya. Saya dalam catatan saya ada 5 hal yang dilambangkan oleh perahu. Tapi kalau kita ngomong 5 jam 12 malam baru selesai. Jadi saya kasih 2 aja. Ada 2 hal yang dilambangkan, yang direpresentasikan oleh perahu. Apa itu perahu? Dengar ini baik. Perahu yang pertama itu melambangkan zona nyaman mereka. Dengar ini baik. Kalau kamu mau lakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidupmu, kalau kamu mengizinkan Tuhan bawa kamu keluar dari yang rata-rata dan buat sesuatu yang menonjol dengan hidup kamu, yang pertama, kamu harus siap keluar dari perahu kamu, keluar dari zona nyaman kamu. Orang yang hidupnya cuma mau cari aman, selamanya tidak akan pernah lakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidupnya. Yang pertama, perahu melambangkan zona nyaman mereka. Saudara mungkin bilang, maksudnya gimana zona nyaman, Pastor? Alkitab bilang ini, perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Mereka ada di mana sih? Di Danau Galilea. Danau Galilea di Israel itu satu danau yang unik. Danaunya nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Kalau diukur, panjangnya itu 20 km, lebarnya itu 15 km. Jadi 20 kali 15. Alkitab bilang beberapa mil jaraknya dari pantai. Di versi Yohanes dibilang begini, perahu murid-murid sudah 3 mil dari pantai. 3 mil itu berapa, Pastor? Kita kan nggak pakai mil. Oke, saya convert. 3 mil itu kurang lebih 4,8 km. Jadi lihat ya, 20 kali 15. Jadi entah dari titik manapun, 5 km, 4,8 itu udah ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah. Jadi mereka bukan baru bertolak sedikit, kalau kecemplung nggak apa-apa, berenang nggak ada. Ini udah sekitar 5 km dari pinggir pantai. Jadi mau dari mana tuh, dari tengah-tengah, 5 km di situ. Jadi waktu mereka dalam perahu, kita bilang begini, kejadiannya bukan pagi, bukan siang, bukan sore, tapi tengah malam menjelang subuh, jam 3 pagi. Apa yang terjadi di situ? Angin sakal mengombang-ambingkan perahu mereka. Jadi bayangin ngerinya kayak apa. Zaman itu mereka belum punya senter, mereka belum punya walkie-talkie, break, ada kecemplung, kiri besar, nggak ada. Jadi di dalam perahu, jam 3 pagi, diombang-ambingkan gelombang di tengah danau. Dengar ini baik, mereka harus pastikan kalau mau hidup, mereka harus tinggal dalam perahu. Jadi perahu yang pertama itu melambangkan zona nyaman mereka.
Nangkep ya? Itu zona nyamannya, itu zona amannya. Kalau saya mau hidup, pastikan gak keluar dari perahu. Tapi problemnya begini, kalau kamu mau berjalan di atas air, gak ada pilihan lain, kamu harus siap keluar dari perahu kita. Problemnya gini, terlalu banyak orang yang hidupnya gak mau keluar dari zona nyamannya. Mau lakukan hal yang besar, tapi gak siap keluar dari zona nyamannya. Apa itu zona nyaman? Zona nyaman adalah satu kondisi hidup, satu keadaan hidup yang dimana di dalamnya kita merasa oke-oke aja. Kita merasa hidup kita baik di situ. Waktu kita ditantang untuk mencoba lakukan sesuatu yang berbeda, yang baru, kita bilangnya begini, seumur umur saya gak pernah lakukan itu. Seumur umur saya gak pernah buat itu. Seumur umur saya gak pernah coba itu. Dengar, kalau selamanya kita cuma mau lakukan apa yang selamanya kita lakukan, maka selamanya kita gak akan pernah lakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidup kita. Ada waktu-waktu dalam hidup kita, Tuhan akan tantang kita keluar dari zona nyaman kita. Artinya apa? Mulai explore area-area yang bahkan kita belum pernah kerjakan sebelumnya. Kemampuan-kemampuan, skill-skill yang belum pernah kita punya sebelumnya. Kita nggak mau bikin diri kita stuck dan bilang, this is not me. No, kita akan bilang, sekalipun ini bukan saya mau keluar dari zona nyaman saya. Karena Tuhan mau buat saya melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang pertama, kalau saudara mau berjalan di atas air, gak ada pilihan lain. Kamu harus siap keluar dari zona nyaman kamu. Zona nyaman juga bisa berbicara tentang begini. Ada orang-orang, anak-anak muda, ini banyak anak muda di sini. Anak muda datang sama saya bilang, Pastor, saya punya mimpi yang besar. Saya punya cita-cita yang besar. Saya punya visi yang besar. Mereka cerita visi mereka. Saya bilang, oh gila, keren. Visi kamu, maju dong, gerak dong, siap Pastor. Terus kemudian saya mulai perhatikan hidup mereka. Apa yang mereka lakukan? Hidup mereka sehari-hari kerjanya cuma nongkrong-nongkrong di mall, jalan-jalan, nonton bioskop, ngopi-ngopi, nongkrong sama temennya segala macam. Saya panggil sini. Sebagai kamu lupakan mimpi kamu, kamu lupakan visi kamu. Kenapa? Dengar ini baik. Karena nggak ada mimpi yang besar yang bisa dicapai tanpa usaha yang kerja keras. Nggak ada mimpi yang besar yang bisa dicapai kalau hidup kamu cuma mau nyaman-nyaman. Kalau kamu percaya Tuhan mau hidupmu dipakai untuk lakukan hal yang luar biasa, kamu harus siap gulung lengan baju kamu. Kamu masukkan usaha, masukkan kerja keras. Kamu masukkan determinasi. Kamu masukkan kegigihan untuk mengejar visi besar yang Tuhan punya buat hidup kamu. Keluar dari zona nyaman kamu. Yang pertama, perahu itu merepresentasikan zona nyaman kita. Jadi ada waktu-waktu kita dituntut Tuhan untuk belajar sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang berbeda, yang nggak pernah jadi bagian dari kita. Tapi Tuhan mau upgrade kita punya skill, keluar dari zona nyaman kita. Tapi yang kedua, perahu. Dengar ini, perahu selain jadi zona nyaman mereka, perahu juga melambangkan keterbatasan mereka. Maksudnya apa? Selama dalam perahu, ruang gerak mereka terbatas. Di dalam perahu mereka nggak bisa main petak umpet. Umpetnya di mana? Mereka nggak bisa lesehan. Mau kemana? Mereka nggak bisa kejar-kejaran. Perahu bukan cuma melambangkan zona nyaman mereka. Perahu juga adalah batasan mereka. Yang menarik begini. Biasanya orang-orang yang hidupnya tetap mau tinggal dalam zona nyamannya. Biasa zona nyaman kita justru yang menciptakan batasan dalam hidup kita. Ada terlalu banyak orang. Dan saya lagi bicara sama orang Kristen yang hidupnya sedang memilih untuk tunduk dan menyerah kepada keterbatasannya. Berapa banyak dari kita yang pernah dengar orang bilang ini sama kita, lu ngajar, lu siapa? Lu ingat lu siapa? Lu kan orang miskin, lu kan gak punya duit, lu gak punya pendidikan, sekolah lu gak tinggi, lu gak punya teman-teman orang kaya, lu gak punya posisi, lu gak punya apa-apa. Lu ngajar, lu siapa? Gak usah mimpi besar-besar, lu bisa makan aja udah baik. Dan berapa banyak dari kita dengar hal-hal itu dan bilang gini, oh iya ya, gua harus tahu diri. Udahlah mimpi jangan tinggi-tinggi, bisa makan aja tiap hari udah seneng. Terlalu banyak orang yang hidupnya sedang memilih untuk tunduk dan menyerah kepada keterbatasannya. Selama kamu tinggal dalam batasan kamu, selamanya kamu tidak akan melakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidup kamu. When you simply bow to your limitation, you will never do anything extraordinary with your life. Selama kamu tunduk sama batasan kamu, selamanya kamu tidak akan keluar, kamu tidak akan berjalan di atas air, kamu gak akan lakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidup kamu. Tapi saudara mungkin bilang begini, tapi Pastor, itu realitanya, itu kenyataannya. Hidup saya memang punya batasan-batasan itu. Well oke, saya bisa terima itu. Tapi dengerin baik, waktu kamu kenalin batasan dalam hidup kamu, dengar, Tuhan tempatkan batasan dalam hidup kamu. Bukan untuk membatasi kamu bergerak, tapi untuk taruh target di sekitar hidup kamu tentang apa yang kamu harus overcome kalau kamu mau lakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidup kamu.
Dengar ini, Petrus lihat pinggiran perahu bukan untuk kasih tahu dia, Petrus, lu ngaca, lu tahu diri, lu nggak boleh keluar dari sini. Petrus gak seperti 11 temannya yang lain yang mengartikannya kayak begitu. Petrus mengartikannya begini, oh itu tuh pinggirannya. Kalau itu pinggirannya, kalau aku mau lakukan sesuatu luar biasa, aku tahu apa yang harus aku kalahkan. Batasan ada dalam hidup kita, bukan untuk bikin kita gak bisa bergerak. Batasan ada dalam hidup kita, justru untuk buat kita ngerti kita punya target yang harus kita kalahkan. Ada terlalu banyak orang yang menyerah sama keterbatasannya. Saya mau ajarkan kita prinsip ini. Dengar ini baik. Tahukah saudara? The only limitation that is strong enough that can limit your life. Apa itu? Satu-satunya batasan yang cukup kuat yang bisa batasi hidup kita. Apa? Gak ada yang tahu. Satu-satunya batasan, bukan salah satu. Satu-satunya batasan, artinya gak ada batasan lain yang lebih kuat dari ini, yang bisa batasi hidup kita. Mau tahu apa? Satu-satunya batasan yang cukup kuat yang bisa batasi hidup kita cuma gini, apa yang kita yakinin tentang diri kita sendiri. The moment kita pikir gak bisa, gak bisa. The moment kita pikir gak mampu, gak mampu. Satu-satunya batasan yang bisa batasi hidup kita cuma pikiran kita sendiri. Di tahun 1950-an, tepatnya 1954, ada satu orang namanya Roger Bannister. Orang ini terkenal zaman itu. Kenapa? Karena dia seorang pelari. Dia pelari pertama di muka bumi yang berhasil lari 4 mil, 1 mil di bawah 4 menit. Orang sebutnya sebelum itu the 4 minute mile. Itu batasan. 1 mil gak mungkin lari di bawah 4 menit. Itu nama batasan. Dari mana dunia menyimpulkan itu? Sebelum dia, ada ratusan mungkin ribuan orang berusaha berlari melampaui rekor tersebut, gak pernah berhasil. Sehingga dunia mengambil kesimpulan, gak ada cara manusia bisa berlari 1 mil kurang dari 4 menit. Sampai muncul orang ini, Roger Bannister. Apa yang dia lakukan? Dia mempertanyakan semuanya. Kata siapa gak bisa, kata siapa gak mungkin, kata siapa gak sanggup, siapa yang bilang saya gak bisa. Dia intinya simple, dia gak percaya ada batasan itu. Dan karena dia gak percaya, apa yang dia lakukan? Dia mulai masukkan dirinya di dalam usaha yang ekstrim. Dia latih dirinya untuk apa? Untuk melampaui batasan itu. Dan yang ini baik, tahun 1954, Roger Bannister jadi manusia pertama di muka bumi yang bisa lari 1 mil kurang dari 4 menit. Kalian dengar ini mungkin bilang ini, wah luar biasa ya Pastor, bentar dulu. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan itu. Kenapa? Karena yang luar biasa sebenarnya baru terjadi sesudah itu. Saya mau tanya, sesudah rekor itu pecah pertama kalinya oleh orang ini, saya tanya, berapa lama rekor itu bertahan? Sampai ada orang berikutnya yang bisa lari lebih cepat lagi. Ada yang tahu berapa lama? Saya kasih tahu. Rekor tersebut pecah lagi 46 hari kemudian. Dan di dalam tahun yang sama ada sekitar 20-an orang lain di berbagai belahan dunia bisa lari 1 mil kurang dari 4 menit. Dunia bertanya-tanya waktu itu, apa yang terjadi? Kok bisa begini? Apa kaki orang makin panjang, kecepatan lari orang makin cepat? Apa yang terjadi? Sebelumnya berabad-abad dunia dibikin percaya nggak mungkin rekor itu pecah. Sampai ada satu orang membuktikan batasan itu nggak ada. Saat itu dunia buat penelitian, ada satu kumpulan psikolog berkumpul bikin research dan tesis mereka menemukan begini. Mereka bilang begini, ternyata apa yang orang yakini dalam pikiran mereka itu menciptakan, ini bahasa mereka ya, itu menciptakan mental boundary, batasan mental, batasan gak nampak. Apa yang orang yakini menciptakan batasan yang gak nampak, yang bikin seseorang gak peduli bagaimana berusaha gak akan bisa melewati karena dia percaya itu mustahil. Menariknya, yang ilmuwan ini, yang psikolog ini temukan, kesimpulan mereka udah tercatat dalam Alkitab kita selama ribuan tahun. Alkitab bilang begini, as a man thinketh, so is he. Sebagaimana orang berpikir tentang dirinya, dia akan jadi begitu. Artinya apa? Waktu kita nerima hal-hal itu, lu ngaca, lu siapa? Lu kan orang miskin, iya gua orang miskin. Lu kan orang bodoh, iya gua orang bodoh. Lu kan gak punya pendidikan, iya gua orang bodoh. Dengar ini, yang menciptakan batasan buat hidupmu itu dirimu sendiri. Kalau gitu apa yang harus saya lakukan, Pastor? Berhenti dengar apa yang orang ngomong tentang kamu, mulai dengar apa yang Tuhan ngomong tentang kamu. Ketika Tuhan bilang, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Di bawah ketika Tuhan bilang segala perkara dapat kamu tanggung dalam Kristus yang kasih kekuatan sama kamu. Jangan percaya hidupmu punya batasan. Jangan batasi apa yang Tuhan gak pernah batasi. Pastor, teorinya kita ngerti, tapi praktekinnya gimana? Maksudnya satu kali saya datang satu orang anak kuliah.
Dia bilang, Pastor, teorinya saya nangkap, tapi prakteknya gimana? Pastor, kenyataannya mau begitu. Kenyataan apa? Pastor, kalau saya bandingkan diri saya dengan teman-teman saya, aduh Pastor, otak saya ini gak encer-encer amat. Saya bilang, bagus otak kamu gak encer. Kenapa? Kalau terlalu encer, merembes habis nanti. Bukan gitu Pastor, ya habis otak pakai encer segala macam. Maksudnya gimana? Ya Pastor, kalau saya belajar, gini. Ini yang kalau saya bandingkan diri saya dengan teman-teman saya. Kalau saya belajar, saya lihat begini, teman-teman saya baca buku 1 kali langsung hafal. Kamu? Saya harus baca buku saya 3 kali, 4 kali dulu, baru hafal Pastor. Kalau kayak begitu, nggak bisa saya bersaing sama mereka. Itu yang banyak kita lakukan. Apa? Kita bandingkan apa yang kita punya dengan orang lain punya. Dan kebatasan yang kita punya membuat kita menyimpulkan, saya nggak akan bisa lebih dari mereka. Itu yang kita lakukan. Kita menemukan kelemahan hidup kita dan ambil kesimpulan, karena batasan ini, saya nggak akan kemana-mana. Dengar, saya ngomong gini sama orang ini, salah cara kamu melihat diri kamu. Maksudnya salah gimana Pastor? Kenyataannya emang begitu. Iya saya tahu itu kenyataannya. Saya ulangi, ini kenyataannya kan. Teman kamu baca buku 1 kali langsung hafal. Kamu harus baca buku 3 kali dulu baru hafal. Benar kan kenyataannya gitu? Iya Pastor. Nah kalau gitu apa yang salah? Yang salah bukan faktanya. Yang salah cara kamu melihat diri kamu. Saya bilang begini, kalau kamu tahu kamu harus baca buku itu 3 kali dulu baru hafal, kayak teman kamu yang baca 1 kali. Saya bilang begini, kenapa kamu gak baca buku kamu 6 kali, 9 kali, supaya kamu tetap hafal 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada teman kamu yang baca buku kamu cuma 1 kali. Kenapa kamu gak lakukan lebih dari mereka? Batasan ada dalam hidup kamu bukan untuk bikin kamu menyerah, tapi batasan ada dalam hidup kamu untuk kamu go beyond that, untuk kamu pergi melampaui itu. Karena kalau kamu mau berjalan di atas air, kamu harus keluar dari perahu kamu. Batasan ada dalam hidupmu, bukan untuk bilang sama kamu gak boleh kemana-mana. 11 orang bilang, oh itu pinggiran perahu, maka kalau kita mau hidup, jangan keluar darinya. Petrus bilang yang lain, oh itu toh pinggirannya, maka kalau aku mau berjalan di atas air, aku tahu apa yang aku harus lewatin. When you recognize boundary in your life, it is not to tell you when to stop, it is to tell you what you have to overcome. Waktu saudara mengenali batasan dalam hidup saudara, itu bukan untuk memberitahukan kamu di mana kamu harus berhenti, tapi itu untuk kasih tahu kamu apa yang kamu harus lakukan. Pendeta di depan ini cuma lulusan SMA. Bertahun-tahun yang lalu Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Saya bisa pakai excuse itu. Ya, gue cuma lulusan SMA. Di mana gue bisa ngomong? Ya paling masuk ke hutan, masuk ke desa, masuk ke kampung. I can never be anything. Saya bisa ngomong sama diri saya kayak gitu. Tapi ketika saya kenalin batasan dalam hidup saya bilang gak bisa begitu. Saya akan baca buku lebih banyak daripada orang-orang yang jadi dokter, yang jadi S2, yang S3. Saya akan belajar lebih banyak, saya akan kejar Tuhan lebih gigih. Kalau mereka pikir punya gelar bisa diundang kemana-mana, saya akan kejar Tuhan sehingga Tuhan buka pintu buat saya kemana-mana. Saya akan lakukan apapun yang mereka gak lakukan. I will go beyond my boundary, I will not limit. Saya gak akan biarkan batasan diri saya untuk bikin saya gak kemana-mana. I will go beyond that, I will go after Him, I will learn, I will study, I will do anything. I will prepare myself because I want to walk on water. Karena saya mau berjalan di atas air. Saya push diri saya ekstrim, bukan demi ambisi, demi hidup saya harus memuliakan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan bawa saya ke tempat-tempat yang saya tidak pernah mimpi saya bisa datangin. Saya bicara di rumah 10 orang paling kaya di Indonesia yang Kristen. Saya layani di rumah-rumah mereka, saya masuk ke KPK, saya masuk ke instansi pemerintah. Tuhan buka pintu, buka tempat-tempat yang gak pernah masuk akal. Orang-orang ini bilang, orang-orang ini minta saya bicara, dan ada dampak yang dihasilkan di situ. When you choose not to bow to your limitation. Satu orang lain lagi bilang sama saya, Pastor, saya orang miskin, bukan berasal dari keluarga kaya. Kalau aja saya berasal dari keluarga kaya, saya mau mulai bisnis gampang, bisa minta duit dari papa saya. Saudara tahu saya bilang apa sama orang itu? Salah cara kamu pandang diri kamu. Lo salahnya di mana, Pastor? Kenyataannya memang begitu. Saya tahu itu kenyataannya. Saya tahu kenyataannya kamu nggak berasal dari keluarga kaya. Makanya kalau kamu mau bikin bisnis, kamu nggak bisa sekedar minta dari papa kamu untuk mulai bisnis. Saya bilang begini, salah cara kamu pandang diri kamu. Salahnya di mana, Pastor? Saya bilang ini, bersyukur kamu gak berasal dari keluarga kaya. Kenapa? Kalau mau mulai bisnis tinggal minta, gagal juga bodo amat. Bersyukur kamu gak berasal dari keluarga kaya. Kenapa? Tuhan lagi kasih kamu kesempatan untuk pakai otak kamu, mikirin cara gimana mulai bisnis tanpa modal. Batasan ada dalam hidup itu, bukan untuk bilang kamu gak bisa lebih dari sini.
Pinggiran perahu ada di situ untuk kasih tahu kamu, kalau kamu mau berjalan di atas air, itu targetnya, itu yang harus kamu lampaui. Pastor, saya nggak bisa Inggris, bahasa Inggris saya nggak bisa kemana-mana, belajar bahasa Inggris. Pastor, saya nggak mengerti ini, belajar ngerti. Pastor, saya nggak punya ini, belajar punya. Go beyond your limitation, pergi melampaui batasan saudara. Kalau kamu mau berjalan di atas air, Tuhan mau kamu siap untuk keluar dari perahu kamu. Yang pertama, kalau kamu tanya Petrus, apa rahasianya? Gimana caranya kamu bisa berjalan di atas air? Dia akan kasih tahu kamu, kalau kamu mau berjalan di atas air, gak ada cara yang lain. Kamu harus siap keluar dari perahu kamu. Tanya lagi kiri kanannya, udah siap belum kamu? Udah siap belum keluar dari perahu? Tanya. Tadi kan belum ngerti, sekarang udah ngerti. Tanya, udah siap belum keluar dari perahu? Udah siap atau belum? Siap. Benar, udah siap? Kalau nggak mau keluar dari perahu, kita selesai di sini aja ya. Doa berkat, Pastor Santa. Berapa banyak yang siap keluar dari perahunya? Siap keluar dari zona nyaman. Come on. Kota ini nunggu kalian. Bangsa ini nunggu kalian. Benar-benar keluar dari zona nyaman. Saya pernah muda. Ya sekarang juga masih lumayan muda dikit. Saya tahu anak muda, kita suka nongkrong, kita suka ngumpul, kita suka hangout, kita suka gaul, kita suka lakukan hal yang kita suka. Tapi saya percaya gini, we need to go beyond apa yang kita suka. Dan kita perlu mulai push diri kita, stress diri kita, force diri kita untuk keluar dari zona nyaman kita dan keluar dari batasan hidup kita. Ayo dong kita izinkan Tuhan train kita buat hal-hal yang besar yang Tuhan lagi siapkan buat kita di depan. Yang pertama, kalau kamu mau keluar, mau berjalan di atas air, kamu harus siap keluar dari perahu kamu. Yang kedua, Petrus, saya siap keluar dari perahu saya. Apa yang saya harus lakukan kalau saya mau berjalan di atas air? Alkitab bilang begini, ketika mereka ada dalam perahu, Alkitab bilang begini, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Yang kedua, if you ever want to do something extraordinary with your life, you must receive a vision for something extraordinary. Yang kedua, kamu harus menangkap visi buat sesuatu yang luar biasa. Saya siap keluar dari perahu saya. Nggak cukup. Sementara mereka dalam perahu, yang kedua, kita bilang ini, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. You must receive a vision. Kamu harus menangkap visi buat sesuatu yang luar biasa. Mereka bukan cuma lihat Yesus, mereka lihat Yesus yang berjalan di atas air. Mereka akan nangkap visi biasa-biasa. Mereka nangkap visi yang luar biasa. Dengar ini, kalau di poin yang pertama tadi saya kasih prinsip, satu-satunya batasan yang cukup kuat yang bisa membatasi hidup kita, itu apa yang kita yakini dalam pikiran kita. Maka di poin yang kedua, saya kasih satu prinsip yang lain. Do you know that your life can only go as high as your dream? Tahu gak kamu? Mimpi kamu hanya bisa naik setinggi mimpi kamu. Hidup kamu hanya bisa naik setinggi mimpi kamu. Orang yang hidupnya gak punya mimpi, hidupnya gak akan kemana-mana. Apa mimpi kamu? Ya pastor, boro-boro mimpi bisa makan tiap hari aja udah syukur. Ya udah, hidup buat makan tiap hari aja. Kalau kamu mau lakukan sesuatu yang luar biasa dengan hidup kamu, kamu harus izinkan Tuhan kasih kamu mimpi yang besar, yang luar biasa, yang bikin kamu mulai kejar mimpi itu. You must receive a vision for something extraordinary. Kamu harus tangkap visi buat sesuatu yang luar biasa. Jangan punya visi, jangan punya mimpi yang kekecilan. Teplok sebelahnya. Mimpi lu jangan terlalu kecil. Amin. Tapi dengar ke depan. Pastor, mimpi yang kekecilan itu kayak gimana, Pastor? Saya ngomong jangan punya mimpi yang kekecilan. Mimpimu harus cukup besar. Ngomong besar kecilnya sesuatu itu relatif. Benar relatif? Kalau saya keluarin duit 1 juta rupiah, saya tanya, 1 juta besar atau kecil? Jawabannya tergantung. Kalau yang saya tanya, penghasilannya 1 bulan kerja cuma 2 juta, 1 juta besar atau kecil? Besar. Tapi kalau ada orang lain di situ, penghasilannya 1 bulan 100 juta, 1 juta kecil atau besar? Itu cuma kayak uang rokok aja, mau parkir. Cuma kayak uang bagi-bagi aja. Halo, 1 juta kecil. Jadi 1 juta besar atau kecil? Tergantung, relatif ya. Tadi saya bilang, jangan punya visi yang terlalu kecil, miliki visi yang besar. Apa hubungannya sama relatif tadi, Pastor? Dengerin baik. Bagaimana kalau
Visi yang kamu punya buat hidup kamu, yang selama ini kamu anggap udah cukup besar. Waktu kamu bawa sama Tuhan, Tuhan bilang, mana visi lu? Kecil amat, gua gak kelihatan. Bagaimana kalau visi yang kamu pikir udah besar, di mata Tuhan, visi kamu masih kekecilan? Jadi gimana ngukur besar kecilnya visi? Kalian gak bisa datang sama saya bilang, kalau ini kekecilan gak besar, ini kebesaran gak besar. Bukan itu ukurannya. Dengan saya kasih ukurannya. Untuk kamu ngecek sendiri visi kamu udah cukup besar atau belum. Dengan ini baik. Kalau visi yang kamu punya buat hidup kamu, itu masih membuat kamu exciting, buat kamu bersemangat, buat kamu bergairah, maka dengan ini baik. Maka visi yang kamu punya buat hidup kamu masih terlalu kecil. Loh, kenapa begitu, Pastor? Karena visi yang bikin kamu bersemangat adalah visi yang bikin yang visi yang kamu pikir kamu bisa capai, makanya kamu excited. Contoh. Kalau saya ini motivator, jualan asuransi sih. Kemudian saya bilang begini, saudara, kita punya target tahun ini. Yang mencapai target akan pergi keliling Eropa akhir tahun, dibayarin penuh sama perusahaan. Semua semangat. Kemudian saya buka angkanya. Ini targetnya akhir tahun ini, jebret. Kalau di situ ada orang lihat target itu bilang, Pak, itu mah 2 minggu lagi juga tercapai. Semangat gak? Semangat tuh. Yes, Eropa nih, semangat. Tapi kalau ada orang lain di situ lihat target itu bilang, itu targetnya. Gua kerja 10 tahun gua gak akan tercapai. Kira-kira semangat gak? Pulang dia. Ya ampun, gimana caranya? Bisa lengkap ya? Kenapa yang satu itu semangat? Karena dia pikir dia bisa capai. Dengar ini, visi yang kamu pikir kamu bisa capai sendiri, visi yang masih terlalu kecil. Kenapa? Karena visi yang kamu pikir kamu bisa capai, kamu gak butuh Tuhan. Kalau gitu visi yang seperti apa? Yang cukup besar buat hidup kita. Lihat Alkitab. Alkitab bilang begini, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, ketika mereka menangkap visi yang besar, gimana responnya Petrus? Respon Petrus? Alkitab bilang gini, dia merasa takut, he was terrified, itu hantu. Sebesar apa sih visi yang cukup besar buat hidup kita? Hanya visi yang bikin kita ngerasa takut adalah visi yang cukup besar untuk kita kejar. Itu ukurannya. Kok gitu, Pastor? Visi yang bikin kita ngerasa takut itu baru cukup besar. Karena hanya visi yang bikin kita ngerasa takut adalah visi yang bikin kita jadi bergantung sama Tuhan. Yang bikin kita semangat, itu visi yang kita pikir itu bisa capai. Kalau kita bisa capai sendiri, kita gak butuh Tuhan. Maksudnya visi yang bikin kita ngerasa takut itu kayak gimana? Waktu kita nangkap visi yang bunyinya begini, Tuhan, apa mungkin aku kejar itu? Apa bisa kalau aku lakukan itu? Tuhan, apa sanggup aku untuk capai itu? Itu tuh. Visi yang Tuhan kasih yang begitu besarnya sampai bikin kita bilang begini, Tuhan, kalau Engkau gak bersama aku, kalau Engkau gak sertain aku, gak mungkin ada cara aku bisa kejar visi itu. Cuma visi kayak gitu yang cukup besar yang kita bisa punya buat hidup kita. Jangan punya visi yang terlalu kecil. Dengar, kalau gereja ini punya visi, cuma pengen punya jemaat banyak, cuma pengen punya gereja yang semua kursinya penuh, punya ibadah berkali-kali, punya gedung sendiri, visimu terlalu kecil. Tuhan mau visi yang gereja ini ambil, yang gereja ini punya, rubah kota, rubah bangsa, rebut kota ini bagi Tuhan. Itu baru visi yang cukup besar untuk kamu ambil. Visi yang bilang, Tuhan, apa mungkin Tuhan kita anak-anak muda, anak-anak ingusan kayak gini bisa capai visi yang besar. Visi yang bikin kamu jadi bergantung sama Tuhan. Makin bergantung sama Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin ikuti tabutnya Tuhan, dan lihat kemana Tuhan akan bawa kamu, dan lihat gimana kemudian Tuhan akan menyertai kamu ke depan. Yang kedua, kalau kamu mau lakukan sesuatu luar biasa dengan hidup kamu, yang pertama, kamu siap keluar dari perahu kamu. Tapi yang kedua, you must receive a vision for something extraordinary. Kamu harus tangkap visi buat sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, Alkitab bilang ini, waktu Petrus ngelihat visi yang besar itu, kita bilang respon dia merasa takut, he was terrified, itu hantu. Tapi dengar, dari balik hal tersebut yang menakutkan dia, dari balik hal tersebut yang menakutkan, yang buat dia rasa takut, keluar suara yang bilang begini, jangan takut, tenang, ini aku. Dengar ini baik, bagaimana kalau visi yang besar yang menakutkan hidup kamu, dari balik visi itu keluar suara yang bilang begini, tenang, jangan takut, ini aku, kata Tuhan yang kasih kamu visi itu. Tuhan kita Tuhan yang ahli dalam selalu kasih visi-visi yang besar yang menantang kita keluar dari zona nyaman kita, menantang kita keluar dari keterbatasan kita. Tuhan kita ahli dalam menantang kita dengan visi yang besar. Tapi di balik visi itu ada Tuhan yang bilang, it is me who give you the vision. Ini aku yang kasih kamu visi itu. Tapi coba lihat ini, saya mau kasih lihat ini. Kalau Tuhan ada di balik visi yang menakutkan mereka, kalau Tuhan ada di balik visi itu, pertanyaan saya begini, di mana Tuhan gak ada?
Tuhan ada di balik visi yang menakutkan mereka. Saya tanya, di mana Tuhan gak ada? Tuhan justru gak ada dalam perahu mereka. Tuhan justru gak ada dalam zona nyaman kamu. Tuhan justru gak ada dalam batasan hidup kamu. Orang-orang yang hidupnya sekedar menyerah sama keterbatasannya, orang-orang yang hidupnya sekedar bertunduk sama kenyamanannya. Udahlah, gue mau hidup biasa-biasa aja. Udahlah, gue mau hidup nyaman-nyaman aja. Dengar, Tuhan justru gak ada di situ. Kalau ada yang bilang sama saya, Pastor, Kristen membosankan sekali. Itu karena kamu tinggal di perahu terlalu lama. If your Christianity does not excite you anymore, it's because you are in the boat for too long. Come out of your boat. Why? Because Jesus is out there, outside of the boat. He is in the big vision that is challenging your life to go after. Dia ada di balik visi yang besar, yang menantang hidup kamu untuk kamu kejar. Kalau Yesus ada di balik visi yang besar itu, Yesus justru nggak ada di dalam perahu mereka kan? Yesus nggak ada di dalam hidup yang menyerah, yang tunduk sama batasan. Ketika kamu lagi sibuk pesta mengasihani diri sendiri, aduh betapa malamnya hidup gua, udah miskin, hitam, pendek, jelek, hidup lagi. Come on, stop pitying yourself. Berhenti mengasihani diri kamu sendiri. Semua batasan itu adalah diri kamu. Untuk kamu go beyond itu, keluar dari batasan kamu dan mulai mekar di situ, mulai keluarkan potensi dalam kamu. Biarkan Tuhan menantang hidup kamu dengan visi yang besar. Tuhan ada di balik visi yang besar yang menantang mereka. Tuhan ada di balik visi yang menakutkan mereka. Bisa lihat itu. Waktu Petrus mengenali Tuhan ada di balik visi itu. Dengar gimana Petrus, apa yang Petrus lakukan? Petrus bilang begini, Tuhan, apabila itu Engkau. Poin yang ketiga. Poin yang pertama, kalau kamu mau berjalan di atas air, kamu harus keluar dari perahu kamu. Poin yang kedua, kamu harus nangkap visi bahwa sesuatu yang luar biasa. Poin yang ketiga, dengar ini. Petrus respon. Petrus tahu gimana respon. Waktu dia nangkap visi yang besar, awalnya menakutkan, tapi dia kenali Tuhan ada di balik visi itu. Petrus bilang apa? Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. If it is you, command me. Kalau itu Engkau, perintahkan aku. Petrus respon. Dengar ini baik. Tahu kan saudara, visi yang Tuhan kasih buat kita. Ini berapa orang nih? 60 orang, 70 orang bisa dengar visi yang sama. Saudara mungkin bilang, Pastor Santo ngomong visi, kok saya nggak pernah ngalamin. Dengar, karena visi nggak cukup untuk didengar, visi butuh direspon. Visi nggak cukup untuk didengar, visi butuh direspon. 12-12-nya sama-sama lihat Yesus berjalan di atas air. Yang respon cuma satu. Yang membedakan Petrus dari 11 teman yang lain. Waktu mereka dalam perahu, semua dalam perahu. Waktu lihat Yesus berjalan, semua sama-sama lihat. Tapi cuma satu yang respon. Cuma Petrus yang bilang, if it is you, kalau itu Engkau, perintahkan aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Visi yang besar butuh direspon. Gimana cara Petrus respon? Cara Petrus respon dua. Dia bilang ini, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Apabila itu Engkau, entar dulu. Coba. Ceritanya kita rewind. Petrus bilang apa? Yesus bilang apa? Tenanglah, jangan takut, ini aku. Coba perhatikan. Yesus baru bilang, tenang, ini aku, jangan takut. Habis Yesus bilang, ini aku. Kemudian Petrus bilang, apabila itu Engkau, Yesus baru bilang, ini aku. Habis dia bilang ini aku, Petrus bilang, apabila itu Engkau, taruh. Saya mikirin di sini nih. Kalau saya ada di sebelah Petrus, saya teplok, maksudnya gimana sih? Kan dia baru bilang, ini aku. Kok lu tanya lagi apabila itu Engkau? Pertanyaan saya. Di situ apa yang terjadi sih? Apakah Petrus nggak dengar Yesus ngomong ini aku? Dengar nggak kira-kira? Harusnya dengar ya. Yang lain dengar kok. Saya kayak teplok dia. Tadi lu lagi ke toilet atau lagi nangkepin kupu-kupu apa lagi bengong? Masa dia kan lu bilang ini aku? Kok lu tanya lagi? Nangkepin? Apakah dia nggak dengar? Atau dia nggak yakin? Apabila itu Engkau, yang mana kira-kira? Saya pikir dulu juga begitu. Dia nggak yakin ini Yesus, apabila itu Engkau. Saya pikir dulu juga gitu, dia nggak yakin. Tapi begini, kalau dia nggak yakin, kok yang lain yakin aja? Masa yang nggak yakin yang malah berjalan di air? Atau alternatif yang ketiga, waktu dia tanya begini, apabila itu Engkau, bukan karena dia nggak dengar, bukan karena dia nggak yakin, tapi dia bilang gini. Ini cara dia respon. Lihat cara dia respon. Tuhan bilang, ini aku yang ada di balik visi yang kamu nangkap. Petrus bilang ini, Tuhan,
apabila visi itu benar dari buktikan lewat hidupku. Gila kan ya? Dia respon Tuhan dengan cara apa? Dia nantangin Tuhan untuk pakai hidupnya. Zaman sekarang nih, gak banyak orang yang berani nantangin Tuhan untuk pakai hidupnya. Zaman sekarang orang doanya begini, Tuhan ini aku Tuhan, pakai mereka. Tuhan ini kami Tuhan, Thor Tuhan, pakai Kosanto. Lu dia doang ini pakai. Halo. Untungnya, saya bilang untungnya, Petrus gak bilang begini, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah Yohanes datang kepadamu, berjalan di atas air. Saya kasih tahu Yohanes bisa kepahitan. Ini murah apaan sih? Dia yang nantang, gua yang kena. Halo. Nangkep ya. Petrus bilang apa? Apabila itu engkau. Ini ngeri. Denger. Ini anak muda semua malam hari ini. Dengar. Hidup lu keren, hidup lu berani, hidup lu wah. Bukan waktu lu bisa berantem sama temen lu. Bukan waktu lu gaya-gayaan ini. Yang keren di sini. Waktu lu berani tantang Tuhan pakai hidup. Waktu lu bisa bilang Tuhan, ini aku. Lu bisa skip semua yang lain. Jangan skip lu. Lu boleh gak pakai semua yang lain. Pakai lu. Yang lain boleh jadi biasa-biasa. Gua gak mau jadi biasa-biasa. Yang lain bisa tetap duduk di kursi jemaat yang ibu datang bolak-balik nyanyi dengan khotbah kasih persembahan pulang. Gua gak mau kayak gitu. Gua mau hidup gua keluar dari perahu, berjalan di atas air. Tuhan kalau visi di dalammu, gua mau berjalan di atas air. Dan terus dia respon dengan begini, dia nantang Tuhan untuk pakai hidupnya. Tuhan, apabila itu engkau, dia baru nangkap visi yang besar yang Tuhan bilang, tenang ini aku di balik visi ini. Dia nangkap visi dari Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan, kalau benar visi itu darimu, buktikan lewat hidupmu. Dia respon dengan yang pertama, dia nantang Tuhan untuk pakai hidupnya. Tapi nggak berhenti di situ. Dengar ini cara dia respon yang kedua. Ini kayak koin yang punya dua sisi. Karena saya temukan banyak anak muda, cuma lakukan yang pertama. Tuhan, pakai aku, pakai. Wah, anak muda. Ayo anak muda yang mau dipakai Tuhan, tarik maju ke depan, lari semua ke depan. Pakai aku Tuhan, pukul-pukul dada, robek-robek baju. Anak muda, kalau suruh lepas itu paling jago. Wah, gitu. Pastor, saya udah minta Tuhan pakai hidup saya berkali-kali, kok Tuhan belum buat apa-apa. Ini problemnya, kamu gak ngerti. Ngeresponin visi yang Tuhan kasih, itu ada dua sisi. Petrus bilang ini, Tuhan, apabila itu engkau, dia nantang Tuhan. Tapi yang kedua dia bilang ini, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Pakai bahasa sehari-hari dia bilang gini, Tuhan, kalau engkau bisa pakai seseorang, pakai aku. Tapi yang kedua, tapi kalau engkau mau pakai aku, kasih tahu aku apa yang harus aku lakukan. Ngomong sama aku, kasih aku instruksi, kasih perintah, buat aku nangkep strategi, buat aku nangkep instruksi, ngomong sama aku apa yang aku harus kerjakan. Anak muda cuma berarti di pukul, pakai aku. Tuhan mau ngomong, amin. Tuhan nonton dulu. Aku mau ngomong nih, gimana aku mau pakai kamu, jangan amin dulu. Ngerti ya? Jadi bahasanya Petrus kalau terjemahkan bahasa sekarang, Tuhan, kalau kau bisa pakai seseorang, pakai aku. Tapi kalau kau mau pakai aku, ngomong spesifik. Apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup. Kasih tahu aku panggilan. Ngomong sama aku, kasih perintah. Bicara sama aku. Perkataan Petrus, Tuhan apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di air. Yang berikut, 29. Ayat 29. Kata Yesus, dengar. Yesus respon dengan satu kata, datanglah. Dengar. Petrus nungguin instruksi. Dan Yesus ngomong, datanglah. Banyak kita yang tahunya begini, sesudah itu Petrus berjalan di atas air. Dengar saya ngomong baik nih. Menurut saya apa yang terjadi hari itu, Petrus tidak sedang berjalan di atas air. Wah, makin sesat pendeta di depan ini. Saya jelaskan dulu. Maksudnya gimana, Pastor? Petrus tidak sedang berjalan di atas air. Dengar. Saya percaya ini yang terjadi sebenarnya. Petrus tidak sedang berjalan di atas air, tapi Petrus sedang berjalan di atas instruksi yang Tuhan kasih. Dengar. Kalau hidupmu mau melakukan sesuatu yang luar biasa,
Itu bukan karena kamu hebat, bukan karena otakmu brilian, bukan karena kamu pintar, bukan karena strategi jitu, bukan. Semua yang luar biasa yang kamu bisa lakukan dalam hidup kamu dasarnya cuma satu. Kamu dengar Tuhan ngomong, kamu taatin. Kamu dengar Tuhan ngomong, kamu kerjakan. Perintah Tuhan yang kamu kerjakan yang buat kamu bisa berjalan secara supranatural. Kok bisa Petrus berjalan di atas air, Pastor? Petrus nggak ada sakti-saktinya. Yang sakti adalah begini, Tuhan ngomong, dia taat. Tuhan ngomong, dia dengar, dia kerjakan. Tuhan ngomong, dia melakukan. Itu kuncinya. Waktu kita tangkap instruksi Tuhan kerjakan, itu akan buat hidupmu berjalan supranatural. Saya bakal lihat nih, sebentar lagi anak-anak muda kayaknya ikut HMT. Lihat-lihat, tiba-tiba ada yang muncul masuk dunia politik, tiba-tiba ada yang muncul masuk dunia pendidikan, tiba-tiba ada yang muncul masuk dunia media, dunia entertainment, masuk ke 7 lingkup pengaruh. Buat apa? Tuhan bawa kamu naik untuk berdampak ke bawah, rubah kota ini buat Tuhan. Mana bisa Pastor, anak muda naik tinggi. Saya cerita di HMT, satu anak didik dari anak didik saya di Surabaya Sidoarjo lagi running for DPRD, umurnya baru 29 tahun. Dia lagi mau masuk DPRD di umur segitu. Kok bisa Pastor? Instruksi Tuhan yang dia dengar, yang dia kerjakan, yang buat dia bisa berjalan secara supranatural. Kalian kalau ada yang akses ibadah gereja kita kemarin pagi, Kingdom Embassy Indonesia, WL yang pimpin ujian di tempat kita, dia lagi running buat DPR, buat masuk DPR pusat. Umurnya baru sekitar 35 tahun. Kok bisa gitu Pastor? Prinsip yang sama, instruksi Tuhan yang dia dengar, yang dia kerjakan, yang buat dia bisa berjalan secara supranatural. Tuhan lagi bangkitkan anak-anak muda. Jangan heran kalau hari-hari ini kita akan lihat Tuhan bangkitkan orang-orang naik tinggi dengan cepat, dengan besar, berdampak besar. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dengar instruksi Tuhan dan praktekkan itu. Kamu akan berjalan secara supranatural. Terus saya siap keluar dari perahu saya. Saya nangkap visi yang besar. Petrus saya ngerti bagaimana merespon. Apalagi Petrus yang keempat yang terakhir. Yang keempat yang terakhir. Sesudah Yesus bilang, datanglah. Dengar, yang keempat ini yang paling penting. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Maka Petrus turun. Dengar ini. Poin 1 sampai 3 itu gampang. Saking gampangnya, kita bisa lakukan semua di sini sebelum pulang. Mari saudara, yang siap keluar dari perahunya, zona nyamannya, keterbatasannya. Mari saudara bilang sama Tuhan, iya Tuhan kami siap keluar dari perahu kamu, bagus. Saudara ayo tangkap visi besar, kami tangkap visi besar dari Tuhan, amin. Yang ketiga, Tuhan kami mau Tuhan pakai kami, amin. 1, 2, 3 sebelum pulang udah beres. Dengar. Yang nomor 4 yang paling susah. Kenapa? Karena pada akhirnya akan datang satu waktu di mana kamu harus benar-benar angkat kaki kamu dan keluarin dari perahunya. Apa itu? You must be willing to take the risk, to make the step, even though you don't know what you are doing. Whether it will bring you success or not. Kamu harus bersedia angkat kaki kamu, keluarkan dari perahu, ambil resiko, melangkah, melakukan sesuatu, sekalipun gak ada jaminannya, yang kamu lakukan itu pasti berhasil. Saya ngomong gini satu kali, dicat begini, ini pastor ini gak punya iman. Kenapa begitu? Masa gak pasti berhasil? Kita kan orang Kristen pastor, pasti berhasil, amin. Dengar. Orang yang bilang, kita kan punya iman, pasti berhasil. Saya bilang nih, kamu gak ngerti iman. Kenapa begitu? Karena iman begini, iman baru diperlukan ketika ada ketidakpastian. Kalau sesuatu pasti, kamu gak perlu iman. Justru kalau langkah yang harus kamu ambil itu mengandung ketidakpastian, maka iman kamu diperlukan di sini. Pada akhirnya gini, waktu kamu dengar instruksi Tuhan, kamu mau melangkah, kamu gemetar sampai ke sumsum kamu gak yakin langkah kamu ini bakal berhasil atau enggak, tapi kamu tetap ambil langkah kamu. Di situ iman kamu bekerja. Saya percaya begini, generasi ini akan buat hal-hal yang luar biasa. Ada terlalu banyak orang di titik ini tanya sama saya begini, tapi Pastor, gimana kalau saya melangkah? Gimana kalau saya gagal? Saya jawab sama orang itu. Saya jawabnya begini, gimana kalau kamu melangkah? Gimana kalau kamu berhasil? Kenapa? Karena kamu gak akan pernah tahu kecuali kamu coba. Dengar ini baik, gak semua langkah kamu pasti berhasil, tapi semua langkah yang kamu gak ambil udah pasti gagal. Saya ulangin, gak semua langkah kamu bakal berhasil, tapi semua langkah yang kamu gak ambil udah pasti gagal. Orang yang terlalu takut gagal gak akan pernah berhasil hidupnya. Ambil langkah kamu, take the risk, melangkah dengan iman, percaya bahkan kegagalan kamu itu pengalaman yang Tuhan bangun dalam hidup kamu untuk melatih kamu maju lagi. Orang tanya sama saya, enggak Pastor, saya gak takut gagal, saya berani melangkah. Justru saya udah melangkah dan saya udah gagal. Itu gimana Pastor? Jawabnya lebih gampang.
Alkitab saya bilang begini, orang benar, dia bisa jatuh 7 kali, dia akan bangkit lagi. Kamu gak benar-benar gagal sebelum kamu gagal bangkit lagi. Kamu akan selalu bangkit lagi dan coba lagi, maju lagi, bangkit lagi, coba lagi, maju lagi. Saya percaya generasi ini harus jadi generasi yang tidak terbendungan, tidak dihentikan. Generasi ini akan maju terus sampai rencana Tuhan yang besar digenapi dalam hidup kamu. Hari ini saya percaya Tuhan lagi bangkitkan satu generasi dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami dengar pesan Tuhan buat kami. Kami nangkap Tuhan apa yang Tuhan mau. Tuhan lagi bangkitkan generasi itu di tempat ini. Hari ini Tuhan bicara kuat sama hidup kami. Dan kami tahu kami harus lakukan sesuatu. Kami sadar ini waktunya untuk kami, bukan untuk tinggal dalam perahu kami, dalam zona nyaman kami dan keterbatasan kami. Tuhan lagi menantang kami untuk berjalan di atas air. Kami nangkap pesan itu Tuhan. Tuhan, aku percaya ada anugerah Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang Tuhan sediakan buat mereka yang siap melangkah. Malam hari dengan ini baik, kita gak punya waktu untuk altar kok. Tapi saudara yang bilang begini, Tuhan, aku mau Tuhan keluar dari perahu, aku mau berjalan di atas air. Mulai hari ini hidupku gak akan lagi biasa-biasa, tapi kalau kamu mulai lakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Saudara yang bilang itu bisa gak bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Saya mau berdoa dari depan. Saudara gak perlu maju ke depan karena kita gak punya waktu buat itu. Tolong yang berdiri itu cuma yang ngerti apa yang saudara lakukan. Kamu gak usah berdiri karena ikut-ikutan, karena gak enak, karena yang lain berdiri. Kita gak butuh yang kayak gitu di tempat ini. Yang kita butuh orang yang benar-benar ngerti Tuhan lagi ngomong sama kamu dan kamu pengen responin. Saudara yang berdiri, saya angkat kedua tangan saudara. Tuhan, ini generasi yang lagi bilang kami siap Tuhan untuk keluar dari yang biasa-biasa, untuk melangkah masuk ke dalam yang luar biasa. Tuhan, aku berdoa, I prophesy, I declare in this place that extraordinary generation is rising up from this place, bahwa generasi yang luar biasa tersebut sedang dibangkitkan dari tempat ini Tuhan. Tuhan, tantang mereka keluar dari zona nyaman mereka, dari keterbatasan mereka. Mereka gak akan lagi menyerah dan tunduk sama keterbatasan mereka. Justru mulai hari ini mereka akan melangkah keluar dari keterbatasan mereka. Mereka akan kalahkan keterbatasan mereka. Mereka akan kalahkan apa yang selama ini berusaha menekan mereka. Mereka akan keluar dari situ. Dan mulai hari ini mereka akan kejar Tuhan untuk tangkap visi besar yang Tuhan punya buat hidup mereka. Dan ketika mereka tangkap visi itu, mereka akan bilang sama Tuhan, Tuhan ini kami, pakai kami Tuhan. Engkau bisa lewatkan semua orang, tapi jangan lewatkan aku Tuhan. Tapi kalau Engkau mau pakai aku Tuhan, ngomong sama aku spesifik apa yang aku harus kerjakan dengan hidupku. Dan ketika Tuhan suruh kamu melangkah, kamu akan ambil langkah itu. Tuhan, aku berdoa untuk keberanian yang supranatural bekerja dalam hidup mereka, untuk kasih mereka keberanian itu melangkah di saat Tuhan perintahkan mereka melangkah. Dan aku percaya setiap langkah yang mereka ambil akan buat mereka berjalan secara supranatural. Aku lepaskan anugerah-Mu ini Tuhan buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya sama-sama katakan